Tabahkan hati saat tak ada yang memahami perasaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Eka Amelia. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Motivasi hidup sukses kali ini akan membahas cara tabahkan hati saat tak ada yang memahami perasaanmu. Kita semua pada dasarnya ingin dimengerti. Kita ingin semua orang bisa memahami diri kita dan perasaan kita. Akan tetapi, pada kenyataannya ada situasi dan kondisi yang membuat kita merasa frustrasi saat tak ada orang yang bisa memahami perasaan kita. Ada perasaan terkucilkan atau diabaikan ketika tak ada orang yang bisa memahami diri kita. Kita pun jadi merasa kesepian. Kita jadi makin terpuruk dalam rasa sedih seorang diri. Akan tetapi, ada hal-hal yang masih bisa kita upayakan untuk kembali kuat dan tabah ketika tak ada orang yang memahami kita. 1. Tidak perlu merasa paling benar. Manusia biasanya selalu merasa bahwa dirinya benar. Menurut dia, seharusnya persepsi itu dibalik. Manusia harusnya merasa bahwa mereka pasti punya andil dalam setiap kesalahan. Jadi sebelum menghakimi kesalahan orang lain, sadari bahwa kita juga sangat mungkin melakukan kesalahan. Saat tak ada orang yang bisa memahamimu, kamu tak perlu langsung menyalahkan orang lain. Menuntut semua orang untuk selalu memahamimu tampaknya adalah sebuah keegoisan belaka. 2. Fokus pada hal yang masih bisa diupayakan. Kamu sudah berusaha membuat orang lebih memahamimu tapi ternyata masih sulit juga. Saat kamu sudah berusaha melakukan yang kamu bisa, ya sudah. Tak harus menuntut hasil atau responsnya untuk selalu sesuai dengan keinginanmu. Mending fokus untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kita kembali bahagia. 3. Terima semua emosi yang dirasakan. Hal yang wajar kok saat kita ingin diperhatikan dan dipahami oleh semua orang. Merasa sedih, marah, dan kesal pun wajar terjadi. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kita tak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Tak perlu juga merasa kesal atau malah menyimpan dendam kepada orang yang belum bisa memahamimu. 4. Pahami bahwa berkomunikasi merupakan sebuah keterampilan. Komunikasi merupakan sebuah keterampilan. Ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Ada yang bagus bila disampaikan. Dan cara berkomunikasi yang berbeda-beda tergantung pada situasinya. Namun yang utama, inti dari komunikasi adalah dialog yang mengandung pertukaran emosi dan rasa simpati. Bisa jadi kita belum menyampaikan pesan atau penjelasan dengan baik kepada orang lain. Sehingga orang lain belum cukup mampu dan bisa memahami kita dengan baik. 5. Sudahi memaksakan kehendak. Tak perlu memaksakan diri terus-menerus untuk membuat orang mengerti. Kita sendiri masih senantiasa belajar cara berkomunikasi dengan baik. Orang lain pun punya cara sendiri dalam berkomunikasi. Sehingga, kalau terjadi kesalahpahaman, maka ambil hikmahnya saja. Kita tak bisa menuntut semua orang memahami kita. Sama dengan kita yang tak bisa memenuhi semua tuntutan atau keinginan orang lain. Tetaplah jadi orang baik. Kalau orang lain belum bisa memahamimu, kamu masih bisa terus berproses untuk memahami dirimu sendiri dengan lebih baik. Demikian motivasi hidup sukses kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.